Jadi menjadi people of faith itu harus seperti apa? Seperti Yosua dan Kaleb punya resiko besar. Resikonya apa? Ditolak. Risikonya orang-orang akan berkata, gak mungkin, gak bisa. Jadi lihat di sini, people of faith itu bukan semata-mata kerjanya cuma percaya, enggak. Dia lakukan sesuatu yang memungkinkan Tuhan memberkati. Jadi beriman itu justru bukan berserah. Saya udah beriman kok, lalu dia udah beriman. Lu ngapain lu? Beriman. Duduk nongkrong. Kenapa? Karena saya beriman, Bapak Ibu. Saya berserah kepada Tuhan. Oke, beriman kepada Tuhan, oke. Tetapi jangan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan butuh kita. Tuhan butuh saya. Jadi itu kerja orang beriman yang beneran. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi dengan people of fear? People of fear kebanyakan apa? Orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, kecemasan adalah orang-orang yang lupa pada karya Tuhan yang sudah lama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ingat, manusia sejak lahir ke dunia tidak diciptakan untuk ketakutan. Tidak diciptakan untuk gelisah. Buktinya apa? Gampang. Anak kecil lahir, lalu tumbuh. Pernah nggak anak itu mikir, nanti saya sekolah di mana ya? Bisa nggak ya saya nanti ke dokteran UPH? Mahal loh. Bisa nggak ya nanti saya jadi dokter spesialis? Anak kecil udah mikir kayak gitu? Enggak, dia tenang. Dia cuma ngomong kepada bapaknya, Pak, beliin. Pak, saya mau masuk situ. Dan siapa yang repot? Orang tua. Nah itu dia. Jadi kalau Yesus mengatakan, panggillah Allah Bapamu, Yesus itu ingin seperti itu. Kamu percaya kepada Bapa yang punya berkat. Nah, sama kita kenapa menjadi orang yang penuh ketakutan, kegelisahan? Karena pengalaman-pengalaman yang membuat saya gelisah, yang membuat saya takut, yang membuat saya ragu-ragu. Yang membuat saya ngomong, nggak bisa, nggak mungkin. People of faith itu saya percaya, rupanya kepercayaan saya bisa menjadi kekuatan kalau saya punya komunitas yang mendukung saya. Gitu ya. Jangan sampai di komunitas persekutuan doa yang terjadi, lu ketuanya, lu mikirin, lu yang kerjain. Dan kita sedang membunuh saudara kita. Betul. Pelan-pelan membuat saudara kita ini akan keluar dari persekutuan kita. Jadi nggak pernah memungkinkan bisa terjadi. People of faith, nanti kita lihat di sini bahwa Yosua pun tidak sendirian, ada Kaleb di sana, gitu ya. Dan bagaimana kita menjadi people of faith? Orang yang hidup dalam iman selalu merawat apa? Merawat rasa syukur. Merawat rasa syukur. Percaya bahwa kita bisa sampai saat ini ada karya Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa merawat rasa syukur itu. Rasa syukur adalah apa? Berani berkata enough. Berani berkata enough. Cukup. Karena untuk apapun kita selalu mudah berkata apa? Kurang. 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 Sudah dibuatkan nasi goreng, sudah dari jam 3 bangunnya dia, masih ngomong, kok keasinan? Ini kurang ajar sekali. Jadi sudah dibuatkan, ya belajarlah bersyukur. Bersyukur. Gaya ayah bukan berarti bahwa kalau kita tidak punya apa-apa itu kita tidak bisa menikmati kehidupan. Salah sekali. Kita harus bisa menikmati kehidupan dengan cara kita, bukan caranya dia. Cara dia yang bisa pergi naik mobil sendiri, yang bisa beli apapun yang mereka mau. Enggak, itu bukan cara kita. Tapi kita bisa menikmati dengan cara kita. That is thankful. Itulah bersyukur. Yang kedua adalah apa? People of faith selalu belajar untuk apa? Selalu berkembang. Growth.
hidup itu. Orang berani growth itu berarti apa? Orang yang berani mengambil resiko. Jangan takut. Apapun harus kita pelajari. Jadi di dalam komunitas pun jangan takut kalau Anda disuruh jadi ketua, disuruh jadi bendahara. Udah jangan batuk, Bu. Jadi sekretaris, it's okay. That is the calling. Itu panggilan. Menjadi seorang pribadi yang berkembang. Berani ngambil resiko. Jadi tidak hanya mau jadi orang yang diam-diam saja, baik-baik saja. No. Yang ketiga, people of faith bercirikan apa? Really depends on God. Selama saya hanya bertumpu pada kemampuan pribadi, bertumpu pada diri saya sendiri, maka saya tidak akan pernah bisa memunculkan kasih Tuhan, memunculkan kebenaran. Maka saya harus berani mengontrol diri saya dengan apa? Dengan depends on God. Bahasa depends on God, saya tertarik dengan pemakai bahasa di tahun kerahiman, di dalam pesta kerahiman, yaitu apa? Bahasa dari Faustina, menenggelamkan diri dalam kasih Tuhan. Itu depend on God. Jadi menenggelamkan diri dalam kasih Tuhan itu berarti saya mau punya waktu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati. Depend on God itu berarti apa? Orang yang mau menenggelamkan di dalam rasa ketuhanan, rasa syukur, rasa kenikmatan di saat ia mengalami sesuatu. Di saat itu. Orang berziarah, pergi ke tanah suci. Sibuknya apa? Take a picture, take a picture, take a picture. Sampai lupa kita menikmati tempat itu adalah tempat di mana Yesus pernah dulu ada. Pada saat orang masuk ke dalam kerahiman Tuhan, orang akan bisa merasakan it's really the power of God. Ini kekuatan Tuhan. Maka kalau kita itu ditunjuk, kamu yang mimpin ya, jangan selalu mudah berkata, jangan saya. Please, beri waktu Tuhan untuk menguatkan engkau. Ya jangan ngomong, berikan waktu Tuhan menguatkan saya 3 tahun lagi, 1 periode aja. Keburu mati Anda. Gitu ya. Jadi berikan saat bagi Anda sebagai people of faith itu, Tuhan sungguh memberikan kekuatan. Maka pribadi yang tergantung dengan Allah tentunya mempunyai relasi yang hidup dengan Tuhan. Sadar bahwa kita terbatas, kita punya kelemahan. Justru kelemahan itulah dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memperlihatkan kuasanya. Jadi kelemahan kita itu akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk terlibat dengan diri kita. Maka jangan pernah membesar-besarkan kelemahan. Saya tidak bisa ini, saya nggak bisa nego, saya nggak bisa ngomong itu. Ya oke, saya nggak butuh itu. Ada orang lain, Ingat Musa kan punya kelemahan. Apa itu? Nggak bisa bicara, nggak lancar. Gagu, bukan nggak bisa bicara. Gagu dia. Bagaimana saya harus berhadapan dengan Firaun? Gagap. Ya. Lalu Tuhan memanggil siapa? Harun. Saudaramu yang akan kupakai. Gitu. Saya butuh pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak sempurna. Yes, justru dalam kelemahanmu aku akan tunjukkan kuasaku. Aku akan tunjukkan penyertaanku. Jadi di situ tempatnya apa? Tuhan menunjukkan pertolongan. Sehingga setiap hal pada saat saya sudah selesai, saya selalu berkata, Tuhan, saya bisa seperti ini tuh karena Engkau menolong saya. Karena Engkau menguatkan saya. Kedekatan dengan Allah akan mengalirkan semangat kasih pada kita. Ini adalah kesimpulan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, maka tolonglah
Jangan menjadi pribadi yang mudah banget ngomongin orang lain. Orang yang dekat dengan Allah, tolonglah jangan mudah menjadi pribadi yang mudah menyakiti orang lain. Orang yang mau dekat dengan Allah, tolonglah menjadi pribadi yang selalu siap. Inilah aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Jadi jangan sampai itu dia Tuhan, pakailah dia. Jadi semangat cinta harus menjadikan kita menjadi pribadi. Inilah Tuhan, pakailah aku. Satu kutipan yang indah kemarin baru saya temukan dari seorang kudus yang bernama Santo Franciscus de Sales. Dia mengatakan bloom wherever you plant. Berkembanglah, meronalah dimanapun engkau ditanam.